ketemu lagi di Pelita Podcast. Hari ini podcastnya spesial sekali karena hari ini kita akan membahas mengenai Hari Tani, spesial Hari Tani. Sebelumnya aku Benedikta Nilam di sini dari PKP 2020 dan tidak sendirian karena di depan aku sudah ada special guest yaitu Mas. Ya, perkenalkan nama saya Brilan Ala Rahmat Al-Azhar. Biasa dipanggil Brilan. Saya pula juga berasal dari Penjualan dan Komunikasi Pertanian angkatan 2022 juga. Oke, selamat datang Mas Brilan di podcast. Oke, tadi kan kita udah ngomongin nih soal Hari Tani. Nah, Mas Brilan sendiri tahu nggak kira-kira Hari Tani itu jatuh tanggal berapa nih? Hari Tani itu kalau tidak salah tanggal 24 September ya, kalau nggak salah ya. Betul. Oke, kita mau ngomongin soal Hari Tani ya hari ini karena kan kita adalah mahasiswa pertanian ya, komunikasi penyuluhan dan pertanian. Nah, kita mau bahas nih, berbincang-bincang sedikit, sharing-sharing mengenai pertanian di Hari Tani ini. Oke, boleh Mbak Nilam. Oke, Mas Brilan. Jadi Mas Brilan, kan kita nih sebagai, udah berapa tahun nih? Udah hampir 2 tahun ya kita sebagai mahasiswa pertanian ya? Kurang lebih 2 tahunan sih. 2 tahun lebih ya, udah semester 5 ya, sudah hampir semester 5. Semester tua. Oke, Mas Brilan, selama menjadi mahasiswa pertanian ini menurut Mas Brilan nih, keadaan kondisi di lapang pertanian itu seperti apa sih? Apalagi kan Mas Brilan ini juga sekarang lagi rekognisi MBKM ya, jadi terjun langsung kan ke masyarakat luas nih. Bisa kali ya sharing sedikit mengenai pertanian di pandangan Mas Brilan seperti apa? Oke, boleh. Ya gimana ya, dibilang terjun langsung juga nggak begitu terjun, hanya mungkin di permukaannya saja, di pinggir-pinggirannya aja. Gak apa-apa Mas, kita semakin belajar semakin hari ya. Mungkin dari kuliah dulu, tapi nanti kedepannya akan lebih mendalami lagi. Who knows? Ya, who knows ya. Kita nggak tahu ya besok kayak apa. Ya mungkin berhubungan tentang pertanian di lapangan, yang saya lihat sekarang itu mungkin kita agak melihat petani itu sekarang agak lebih tua ya, kayak udah mulai menua. Karena apa? Karena mayoritas petani sekarang itu kan kayak kita lihat tuh mungkin sekitar umur di sekitar 45 sampai 54 tahun. Jadi kalau dengan golongan para petani yang sudah sepuh ya kita bilang, itu kayaknya bentar lagi bisa bergeser dengan sektor lain seperti itu. Makanya lebih banyak juga ya yang di atas 80-70 masih bertani. Bahkan gitu juga ada yang seperti itu. Makanya kan kekurangan generasi muda. Makanya harusnya generasi muda itu memang agak kita sadarkan ya pentingnya tentang pertanian ini. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, benar-benar. Tadi aku juga setuju karena semakin kita lihat ke sini petani itu semakin tua umurnya dan kita kekurangan generasi muda untuk membangun pertanian di Indonesia. Ya, bahkan kalau tadi sesuai yang saya baca di data itu hanya ada sekitar 32% dari seluruh golongan, dari seluruh kelompok petani di Indonesia. Jadi hanya 32% orang yang usia produktif dalam kurung umur 24 sampai 40-an tahun dari seluruh petani yang 29 juta orang itu. Kan itu hitungannya kecil ya. Hitungannya kan kecil kalau untuk usia produktif ya. Iya, memang banyak petani. Ternyata petani banyak banget, tapi kita kekurangan petani muda. Petani mudanya yang sedikit. Nah, ini yang perlu disadarkan. Apakah ini berhubungan dengan peran pemerintah terhadap sektor pertanian? Gimana tuh menurut pandangan Mas Brilan? Bisa dibilang iya. Ya mungkin kebanyakan orang mungkin akan berkata iya ya, karena underestimate gitu ya tentang pertanian ya. Karena dari segi kebijakan pun pemerintah juga masih belum bisa tegas nanti terkait dengan harga jualnya, subsidi pupuk yang kemarin ini banyak petani yang mengeluhkan karena tidak dapat distribusinya atau mungkin hanya dapat sedikit sehingga tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhannya. Nanti sehingga produksinya berkurang, habis itu nanti keuntungannya juga berkurang. Akhirnya kan ini para generasi muda, bahkan kita yang mahasiswa pun ini menjadi mikir, nah ini apakah besok aku akan lanjut di pertanian melihat masa depan pertanian yang nggak pasti gitu kan. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Apalagi akhir-akhir ini kayaknya lagi rame ya ini di pertanian ini ya. Betul. Karena kita kekurangan
apa namanya, orang-orang yang jujur ya Mas ya di Iya. bidang pertanian ya, karena kasusnya juga lagi rame kemarin-kemarin ini ya. Ya memang agak sangat disayangkan, nggak Betul. malah orang yang kita jadikan sebagai mungkin panutan ya, malah menyelewengkan kekuasaannya begitu, karena kasus korupsi pertanian di Kementan kemarin ya. Betul. Ya. Oke, tadi ngomongin soal pemerintah ya, peran pemerintah. Berarti kan masih banyak juga kurangnya, banyak kekurangan di dalam teknis secara langsung. Ya mungkin Di dunia. secara yang ya seperti yang kita tahu aja, itu kan juga sebagai rahasia umum juga. Kalau kinerja pemerintah juga ya belum bisa maksimal, kemudian juga ya karena belum bisa maksimal itu kita yang di bawah juga merasa bingung. Ini sebenarnya kebijakan seperti apa sih? Terus yang kita lakukan itu sebenarnya benar apa salah? Kalaupun kita mau protes juga kita nggak tahu kondisi di atas itu seperti apa kan? Berarti kita butuh regulasi yang lebih jelas tentang Ya, pertanian ya. bagi petani-petani ini ya. Dan mungkin kayak agak lebih pendekatan ya antara pihak pemerintah dengan para petani secara langsung, biar mereka tuh tahu aspirasinya kayak apa gitu kan, yang sebenarnya mereka butuhkan itu seperti apa, karena kan ya kita nggak tahu juga nanti malah meleset kayak seperti distribusi pupuk atau subsidi pupuk yang ternyata meleset dari perkiraan yang sebelumnya sehingga petani itu mengeluhkan dan kayak gitu. Jadi ya harapannya mungkin ke depan bisa lebih rapat lagi mungkin ya pemerintah sama petani. Nah itu Mas, itu gunanya kita sebagai mahasiswa PKP untuk menjembatani stakeholder dengan petani-petani kecil. Oke. Menurut Mas Brilan nih Mas, menurut Mas Brilan apa sih Mas kegiatan-kegiatan yang dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian yang ada di Indonesia? Kira-kira seperti apa? Kegiatan-kegiatan yang apa tadi, kegiatan-kegiatan meningkatkan produktivitas kesejahteraan di petani Indonesia. Ya, mungkin secara garis besar yang utama kita juga membantu para petani untuk menemukan solusi-solusi ya seperti tadi, mungkin sebagai mahasiswa mendekatkan menjadi regulator antara petani dengan pemerintah, atau mungkin kita juga sebagai mahasiswa juga memberikan inovasi-inovasi baru sehingga apa yang sebelumnya itu belum efektif menjadi lebih efektif dalam hal pertanian. Mungkin juga kita juga bisa mengembangkan teknologi mengenai pertanian juga. Nah, berhubungan dengan pembangunan di Indonesia yang mulai pesat, ini kan juga harus bersamaan dengan pengelolaan lahan pertanian di Indonesia yang mana semakin sempit karena imbas dari pembangunan di Indonesia. Itu juga. Betul. Berarti kita sebagai mahasiswa PKP juga harus memberi informasi, kayak melakukan pelatihan gitu ya. Itu juga karena bisa. Ada programnya, mungkin programnya HM Pelita, programnya di kampus itu kan juga udah ada kayak Bina Desa, kayak PPK Ormawa, kita membangun desa di sana. Terus ada bahkan ada hibah MBKM juga yang kita membangun. Ya, memang alhamdulillahnya kampus ini juga mendukung kita sebagai mahasiswa untuk memberi wadah para mahasiswa untuk membantu petani di Indonesia. Mungkin tidak menyeluruh di seluruh Indonesia. Namun secara spesifik itu adalah seorang petani atau kelompok petani yang nantinya itu bisa meningkatkan kesejahteraan petani di tempat tersebut atau di lingkungan kampus tersebut. Ya, harapannya teman-teman mahasiswa di luar juga mulai sadar bahwa petani itu juga penting, karena bisa kita tahu kalau kita tidak ada tani kita nggak makan apa itu ya dalam yang kira-kira. Betul, aku juga setuju. Dan kita sebagai generasi muda dan mahasiswa pertanian juga harus memberikan persuasi kepada orang-orang biar petani itu nggak dianggap enteng lagi, biar kita tuh lebih membangun image petani itu itu harus kayak smart farming, karena petani itu nggak hanya kotor-kotoran di sawah loh, nggak cuma macul. Terlebih lagi di zaman modern ini betul sekali. Banyaknya inovasi, kayak mungkin kita menyiram tanaman tuh nggak harus siram pakai gembor gitu, tidak. Pakai selang juga tidak. Sekarang ada siram tetes kan, dan ada hidroponik juga. Jadi banyak banget ya, apalagi smart farming yang sekarang. Dan itu tugas kita sebagai generasi muda untuk mengaktifkan kembali nih. Benar juga. Membangun pandangan persepsi orang terhadap pertanian yang teknologi saat ini gitu ya. Benar sekali. Jadi memang perkembangan teknologi juga sekarang mulai pesat. Jadi mungkin teman-teman juga harus melek tentang teknologi ya. Karena kita juga sebagai mahasiswa harus bisa menyalurkan teknologi-teknologi yang sudah update ke petani-petani yang
masih konvensional. Tapi begitu ya Mbak Nilam ya. Apalagi sekarang medsos juga udah banyak ya Mas ya. Mungkin kita bisa kasih di medsos informasi kayak mungkin podcast ini juga termasuk di media massa juga bisa. Iya. Kita di mahasiswa PKP juga saat ini sedang gencar-gencarnya kita memberikan informasi melalui media sosial, Instagram, TikTok, mungkin YouTube. Di podcast ini juga termasuk sebuah media untuk menyalurkan informasi tentang pertanian-pertanian yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman bisa dengan mudah itu mengakses informasi-informasi terkini tentang pertanian yang update, sehingga nanti kalian kalau misal ingin terjun atau ingin ingin berperan untuk mensejahterakan petani atau mungkin meningkatkan sektor pertanian atau mengembangkan sektor pertanian di Indonesia, bisa aja nanti, wah ini podcastnya HM Pelita. Memang itu ya memang salut kepada teman-teman HM Pelita ini sudah menyediakan media-media yang mungkin sebagai alternatif untuk untuk menyebarkan informasi atau menyebarkan update terkini tentang pertanian di Indonesia, terlebih di Solo Raya. Ini seperti itu ya Mbak Nilam ya. Oke Mas Bilan, ini ngomongin tadi soal Hari Tani ya. Mungkin menurut Mas Bilan, makna dari Hari Tani itu seperti apa sih? Sebagai seorang petani, memperingati Hari Tani itu kayaknya agak sakral ya, karena petani itu di Hari Tani ini adalah hasil dari perjuangan para petani itu untuk membebaskan dirinya, sehingga para petani itu tidak dianggap sebelah mata begitu ya Mbak Nilam ya, mungkin ya. Jadi melalui Hari Tani ini saya harap juga teman-teman bisa sadar bahwasanya kondisi pertanian di Indonesia ini mulai meredup karena beberapa hal, termasuk kita di sini masih kekurangan orang untuk menjadi generasi petani milenial. Mungkin begitu Mbak Nilam ya. Yes, betul. Dan Hari Tani juga diperingati kan Mas sebagai kayak momen untuk mengingat perjuangan kembali seorang petani, meningkatkan kesejahteraan petani. Seperti Hari Buruh pada tanggal 1 Mei ini kayak momennya para petani nih untuk mendeklarasikan hak-haknya dia, terus mendeklarasikan apa yang dia mau ya. Itu mungkin menjadi suatu momen yang penting. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai untuk mensemarakkan Hari Tani, mungkin seperti itu ya. Menyemarakan lah. Oke. The last but not least nih Mas Brilan, apa sih harapannya Mas Brilan untuk pertanian ke depannya sebagai mahasiswa pertanian? Sebagai mahasiswa pertanian sendiri, saya berharap kalau petani itu semakin ke depan ya mungkin seperti yang petani harapkan, regulasinya makin jelas, kebijakannya juga makin jelas, harga pangan bisa ditetapkan, kemudian mungkin kalau masih ada subsidi pupuk ya, subsidi pupuk itu disalurkan secara jujur ya, mungkin kalau secara generalnya seperti itu. Tapi saya harap teman-teman yang menonton podcast ini, terlebih kalian mahasiswa pertanian, janganlah kalian menyesal karena kalian harus terjun ke dunia pertanian ya, karena ya kebutuhan pokok ya itu juga kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, di pertanian ini kalau kalian tahu tidak seburuk yang kalian kira, kayak mungkin yang dulunya kalian tahu petani itu panas-panasan atau mungkin berhubungan dengan kotoran, ya mungkin entah itu lumpur, entah itu sawah, entah itu dengan pupuk kandang. Nah itu tidak melulu seperti itu, tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang, pertanian yang konvensional itu sudah beralih menjadi pertanian yang berbasis teknologi, sehingga kalian tidak perlu kotor-kotoran lagi, panas-panasan lagi, tidak usah takut hitam. Mungkin kurang lebih dari saya seperti itu tentang harapan di Hari Tani gitu ya. Wow, keren sekali. Terima kasih Mas Brilan karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mampir ke podcast hari ini. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa kita sebagai salah satu bagian dari mungkin masa depan pertanian ke depan. Pertanian ada di tangan kita. Kalau nggak kita, siapa lagi? Siapa lagi? Mengandalkan orang tua juga nggak mungkin. Karena people come and go ya. Kita adalah generasi penerus bangsa, dan pertanian itu merupakan suatu kebutuhan dasar hajat hidup manusia. Jadi kalau misalkan tidak ada yang meneruskan, kayak sayang sekali. Betul sekali.
Jadi mungkin saya berpesan terakhir kepada teman-teman, mari kita menyemarakkan Hari Tani ini. Hari Tani, semangat Hari Tani. Oke, mungkin seperti itu saja. Terima kasih sekali lagi Mas Brilan sudah atas kesempatannya sudah mau sharing di podcast hari ini. Dan buat Sobat Podcast, jangan lupa untuk saksikan episode podcast selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.